para petani kita. Jadi apabila tanaman budidayanya sudah terserang oleh hama, oleh organisme pengganggu tanaman, baik penyakit ataupun gulma, ini pasti petani kita ini biasanya melakukan penyemprotan atau aplikasi pestisida agar hama ataupun penyakit itu bisa menurun intensitas serangan maupun populasinya. Kemudian yang keempat di sini adalah aplikasi berdasarkan ambang pengendalian atau ambang ekonomi. Aplikasi ini biasanya dianjurkan oleh pemerintah ataupun oleh dinas-dinas terkait, utamanya adalah Dinas Pertanian, karena dalam PHT atau pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu, contohnya pada tanaman padi, ini biasanya melihat populasi hama dan perkembangan suatu penyakit pada lahan. Apabila contohnya di sini pada tanaman padi, apabila warang coklat pada padi itu ada 1 ekor, katakanlah 1 ekor imago per tunas sampel atau 10 ekor nimfa per rumpun, maka ini merupakan contoh ambang ekonomi yang memang harus dilakukan teknik pengendalian. Jadi kalau sudah ada populasi warang coklat pada padi 1 ekor per tunas, ini atau katakanlah per tunas, ini bisa juga dikendalikan. Kemudian tikus 5% tanaman, kemudian sampel muda terpotong, kemudian penggerek batang itu ada 2 ekor ngengat per tanaman atau per meter persegi, itu juga sudah sebaiknya harus dilakukan teknik pengendalian. Ini berdasarkan pengendalian berdasarkan ambang ekonomi. Contohnya yang lain adalah pada tanaman jagung, ada penggerek tongkol, 3 tongkol rusak per 50 tanaman sampel. Ini contohnya untuk ambang ekonominya. Kemudian penggerek batang 1 kelompok telur per 30 tanaman. Jadi 1 kelompok telur per 30 tanaman untuk jagung ini sudah dapat menurunkan hasil secara ekonomi. Kemudian tanaman kedelai, ada hama lalat kacang, ini 1% intensitas serangan, maka itu sudah cukup dari ambang ekonominya. Kemudian penggerak polong, ada kepik hijau dan sebagainya, ini biasanya sudah harus kita lakukan teknik pengendalian dan aplikasi pestisida. Kemudian pada tanaman kacang tanah ada perusak daun, katakanlah ada 12,5% untuk intensitas serangan pada tanaman sampel, ini juga sudah termasuk. Kemudian pada tanaman kentang ada kutu daun, ada penggerek umbi, katakanlah 10 ekor nimfa per 35 daun sampel, dan penggerek umbi terdapat 2 ekor larva per tanaman sampel, ini juga sudah termasuk bagian dari ambang ekonomi. Kemudian ada tanaman kubis di mana ada ulat krop, kemudian ada ulat daun, kemudian untuk tanaman kopi ada penggerek buah, ada tanaman kakao, ada penggerek buah kakao juga, Rhizoperta dominica, kemudian buah, ada Silosandrus dan sebagainya. Kemudian ini perbandingan banyaknya penyemprotan dan kualitas buah apel antara penyemprotan sistem kalender dengan ambang pengendalian. Jadi ini katakanlah kita menggunakan waktu penyemprotan dan ini adalah jumlah penyemprotan dan ini apel bermutu baik. Katakanlah pada kontrol ini perlakuannya tidak disemprot, sedangkan sistem kalender ini sebanyak 8-23 kali setahun. Kalau yang pada tidak dilakukan penyemprotan maka tidak ada. Kemudian pada ambang pengendalian ini biasanya dilakukan jumlah penyemprotannya ada 6-11 kali setahun. Maka yang terjadi untuk menandakan bahwa komoditas tertentu itu bermutu baik di sini, sedangkan yang tidak dilakukan penyemprotan ada 38,0%. Jadi katakanlah tidak bermutu. Sedangkan yang sistem kalender ini 65,5%. Jadi masih menyisakan banyak kerugian. Sedangkan yang ambang pengendalian, menggunakan ambang pengendalian ini menggunakan atau apel bermutu baik sebanyak
85,5%. Kemudian kita juga melakukan aplikasi dengan mempertimbangkan cuaca, di mana agar aplikasi atau penyemprotan yang kita lakukan itu efektif dan efisien serta bijaksana. Pada perkuliahan yang lalu kita singgung adanya teknik pengendalian secara bijaksana, kemudian secara efektif dan secara efisien. Tujuannya di sini adalah efektif ya, serta efisien, di mana pertimbangan cuaca ini merupakan salah satu faktor efisienkah pengendalian menggunakan pestisida itu. Yang pertama, kita harus melihat gerakan udara atau gerakan angin. Maksudnya di sini apabila kita mengaplikasikan pestisida, kita harus melihat arah atau gerakan angin. Jika kita melakukan berlawanan arah, maka yang terjadi droplet atau semprotan droplet yang akan jatuh ke bawah itu akan mengenai tubuh kita, sehingga mengapa kita harus melakukan penyemprotan itu melihat arah angin. Jika memang ke barat, maka kita harus arah ke barat. Jadi seperti jangan berlawanan angin. Jadi angin itu bertiup pelan, kecepatan angin itu 3-5 km per jam. Ini ditandai dengan gerakan yang tidak teratur, contohnya daun-daun tanaman. Maka diperlukan untuk membantu menyebarkan droplet atau hembusan ya, hembusan yang diciptakan alat semprot ke bagian dalam dan bawah daun ini sulit dijangkau. Bila tidak ada angin, maka droplet akan jatuh ke bawah dan terjadi pencemaran lingkungan. Jadi ini. Kemudian bila angin kencang berakibat pestisida yang diaplikasikan tidak seluruhnya mengenai tanaman. Distribusinya tidak merata, banyak yang terbang sehingga mencemari lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah presipitasi. Jadi di sini maksudnya jangan melakukan penyemprotan saat akan ada hujan. Katakanlah 1-2 jam setelah aplikasi, ini pestisida akan tercuci, sehingga apabila datangnya hujan, maka pestisida itu akan tercuci dengan datangnya air hujan. Sehingga kurang efisien dan mencemari lingkungan. Sebaiknya pestisida yang akan kita aplikasikan itu sebaiknya ditambahkan juga perekat, sehingga meskipun ada hujan, maka bahan kimia yang ada pada pestisida itu tetap akan melekat pada permukaan daun. Kemudian yang ketiga adalah kelembapan udara. Yang terbaik jangan menyemprot dalam keadaan udara kering, karena butiran semprot akan mudah menguap dan akan hilang. Maka saya menyampaikan pada minggu yang lalu bahwasannya kita harus melihat waktu yang tepat. Biasanya waktu untuk aplikasi itu di jam-jam tertentu, contohnya pada saat pagi hari. Itu pada saat kita sudah jam 8, itu biasanya terik matahari sudah panas sekali, maka ini yang ditakutkan akan mudah menguap dan akan hilang dari bahan yang diciptakan yang ada pada pestisidanya. Kemudian suhu udara, ini jangan menyemprot pada saat udara panas dan tidak ada angin, karena yang pertama adalah saat suhu tinggi mudah terjadi penguapan dari droplet. Kemudian banyak keringat sehingga terjadi kontaminasi. Kemudian yang ketiga adalah banyak serangga yang bersembunyi di dalam tanah sehingga kurang efisien. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari setelah embun hilang, karena angin belum bertiup kencang, tidak terlalu kering dan suhu belum terlalu tinggi. Penyemprotan juga dapat dilakukan pada sore hari. Dan ingat, pada sore hari pun kita harus melihat cuaca. Apabila sorenya pada saat itu mendung, maka jangan dilakukan aplikasi penyemprotan.
Kemudian masa tunggu adalah rentang waktu dalam hari ataupun minggu sebelum panen saat penyemprotan pestisida harus dihentikan. Jadi menjelang panen, katakanlah seminggu sebelum panen, kita harus melakukan penghentian penyemprotan